Halo teman-teman, saat ini kita akan bertanya-tanya apa sih yang mahasiswa UI lakukan selama pandemi COVID di rumah saja ataupun online gitu ya. Saat ini kita sudah kedatangan Bung Alpin ini. Siap. Bung Alpin ini dari Fakultas Sastra, benar Bung Alpin? Siap Bung Tommy. Siap. Ya, kita akan memulai perbincangan kita ini. Terima kasih sebelumnya Bung Alpin. Ya, sudah mau menyempatkan waktunya untuk mau berbagi nantinya bercerita apa saja yang dilakukan itu. Kita langsung ke poinnya ya, Bung Alpin. Siap Bung Tommy. Ya, pertama ini Bung Alpin. Bagaimana sih perasaan Bung Alpin selama kuliah online ini, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini? Ya. Silakan Bung Alpin. Oke, terima kasih Bung Tommy. Ya baik. Saya pikir kalau berkata tentang COVID-19 ini, saya pikir yang namanya COVID-19 ini telah memberikan pengaruh yang luar biasa. Ya. Salah satunya yang dipengaruhi adalah aktivitas. Aktivitas itu seperti bekerja, bermain, dan tentunya kuliah. Dan kalau kita sebagai mahasiswa ini kan tugasnya kuliah. Dan kalau mengatakan perasaan saya, ya lumayan tertekan dengan situasi seperti ini. Iya, serius. Lumayan tertekan, terus tidak nyaman dan agak membosankan dengan adanya situasi yang seperti ini. Karena kan dulu kalau sebelum pandemi ini dulu kita kuliah itu kita datang di kampus secara langsung, bisa langsung tatap muka dengan teman-teman, dan kita ketika dosen kita menjelaskan kita bisa melihat langsung dan kita bisa berinteraksi secara langsung dengan mereka. Tapi berbeda pada saat ini setelah pandemi ini kita hanya melakukan perkuliahan itu secara online, dan interaksi kita dengan sesama juga sangat terbatas. Dan untuk melakukan diskusi tugas kampus dengan teman-teman itu susah, agak terbatas, apalagi ada halangan-halangan dari teman-teman yang lain juga. Saya rasa begitu perasaannya Bung Tommy, ya lumayan gimana, nggak nyaman gitu pokoknya selama pandemi ini. Begitu Bung Tommy. Ya, kalau saya sendiri nih Bung Alpin ya, perasaan saya kuliah online selama pandemi COVID ini, saya ada positif, ada negatifnya. Iya. Ya, pastilah itu. Pasti ya. itu. Positifnya itu saya bahkan teman-teman juga ya. Kita jadi belajar untuk hidup baru gitu ya, new normal bisa juga dibilang seperti itu ya. Kenapa dibilang saya katakan itu hidup baru? Karena kita bisa bagaimana kita menyikapi kalau dosen sedang ngomong dalam dunia maya gitu. Ya kan, bagaimana sesama kita mahasiswa cara menanggapi gitu, dan itu sangat berbeda dengan ketika saya bertemu dengan dosen secara langsung dan teman-teman secara langsung di kampus seperti itu ya. Itu yang pertama, Alvin. Yang kedua ini yang kita tunggu-tunggu tadi, tentang apa saja sih yang dikerjakan gitu kan. Apa nih yang dilakukan aktivitasnya selama pandemi COVID ini, baik itu di rumah mungkin ataupun di mana lah, Alvin jalan-jalan atau bagaimana. Ya, silakan. Terima kasih Bung Tommy. Ya, kalau bicara tentang aktivitas yang biasa saya lakukan mungkin tidak terlalu jauh berbeda lah dengan yang Bung Tommy alami, apalagi kita kan statusnya kan mahasiswa. Jadi mahasiswa itu kerjaan kita kan kuliah, bertugas, terus apalah tentang perkuliahan ini. Jadi seperti itu. Kegiatan yang biasa saya lakukan itu ya kuliah, bangun pagi, kuliah, mandi, terus kuliah, terus buat tugas yang diberikan dosen, apalagi tugas-tugas yang diberikan itu ya, apalagi ini udah online, terus tugas yang diberikan ini banyak, jadi ya otak kita itu makin berpikir terus itu agak susah juga memang itu kegiatan maksudnya aktivitas itu ya. Terus kegiatan-kegiatan pendukung lainnya itu selain kuliah dan mengerjakan tugas, aktivitas pendukung lainnya itu yang biasa saya lakukan itu
ya melakukan aktivitas keseharian di rumah seperti ya aktivitas kecil-kecilan lah yang bisa saya lakukan. Nah, saya rasa begitu Bung Tommy ya menanggapi apa aktivitas yang bisa saya lakukan selama pandemi ini berlangsung. Iya, berbicara tentang aktivitas Bung Alvin selama pandemi ini ya, pandemi COVID-19 ini, kira-kira ini Bung Alvin membosankan nggak sih itu? Ya. Ya kalau dibilang membosankan ya, kita tahu kan COVID ini udah berlangsung dari bulan 3, kita udah di karantina dari bulan 3. Iya, iya. Kita juga udah mulai kuliah secara online ini dari bulan 3 dan itu berlangsung sampai sekarang. Dan sekarang ini udah berarti kurang lebih udah 7 bulan lah. Iya. Kita ini di karantina di rumah, melakukan kegiatan di rumah, aktivitas yang kita lakukan juga terbatas. Jadi saya pikir ini secara pribadi kalau saya boleh jujur, ini lumayan membosankan bagi saya keadaan yang seperti ini, dan kita berharap semoga ini cepat berlalu sehingga kita dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Saya rasa begitu. Iya, di samping Bung Alvin merasa bosan mungkin ya. Iya. Saya pengen tahu nih, mungkin teman-teman juga pengen tahu ya, bagaimana sih cara mengatasi hal kebosanan itu seperti itu. Mungkin bisa diceritakan Bung Alvin. Oke. Kalau mengatasi kebosanan ya, kalau secara pribadi tentunya secara pribadi saya nih, saya harus menerima dulu situasi atau keadaan yang terjadi pada saat ini. Saya harus menerima dengan lapang dada, sehingga ketika saya menerima kondisi atau situasi ini, itu artinya saya telah berhasil mengantisipasi atau mengatasi hal ini. Dan tentu tidak cukup hanya itu saja Bung Tommy, harus ada kegiatan lain nih yang harus kita lakukan. Nah, kegiatan lain yang saya lakukan itu ngobrol dengan teman-teman dekat, jadi kita diskusi cerita tentang inilah biar tidak terlalu membosankan ya. Tentang apa ini? Ya kalau diskusi pokoknya ya tahulah diskusi kita anak remaja nih, ada tentang perkuliahan lah, tugas, kita bahas-bahas tentang mungkin yang menyangkut masa depan kita. Seperti gitu. Apa itu Bung Alvin misalnya bisa diberikan lah contohnya? Ya kalau kita bahas-bahasnya ya diskusinya tentang kalau misalnya kita lagi kuliah ini kita mau jadi apa nih. Sudah dipikirkan matang ya. Kita harus pikirkan itulah yang kita lakukan untuk mengisi waktu kita agar kita itu tidak terlalu membosankan. Terus kegiatan lain yang biasa dilakukan ya, kalau yang biasa saya lakukan secara pribadi menonton YouTube. Jadi di YouTube itu yang saya tonton itu ya nggak terlalu sembarangan konten sih, tapi yang saya tonton itu seperti video-video yang tentang ngelawak gitu. Jadi ketika saya menonton itu, jadi bawaan saya itu selalu terhibur, dengan video itu. Jadi nggak terlalu terasa membosankan lah kalau ketika saya melakukan hal itu, ketika saya menonton. Jadi karena bawaan saya itu selalu gembira dan tertawa ketika menonton hal-hal yang seperti itu tentang ngelawak, seperti contohnya Sule ya. Di Net TV itu Cak Lontong itu tentang ngelawak itu lucu-lucu itu menghilangkan stres ya begitu. Saya rasa demikian Bung. Ya, Bung Alvin ini kalau saya sendiri ya pribadi, cara saya untuk menghadapi kebosanan itu selama pandemi COVID ini, saya biasanya banyak olahraga. Banyak olahraga, yaitu pagi dan sore. Dari pagi sore juga lari. Kadang senam sendiri gitu pakai gerakan. Mantap nih Bung Tommy, nanti bisa ajak bareng-bareng nih biar olahraga bareng-bareng kita. Iya boleh, karena memang saya dari kecil juga memang senang untuk melakukan senam atau lari-lari pagi gitu. Kalau saya seperti itu ya, Bung Tommy. Tidak tahu teman-teman kita ya. Mudah-mudahan teman-teman juga sering olahraga biar tetap sehat seperti Bung Tommy ini. Terima kasih Bung Alvin. Ya, pertanyaan yang ketiga nih Bung Alvin. Pengalaman apa sih yang paling unik atau menarik selama berkuliah di kampus UPI? Oke, kalau bercerita
semenjak saya masuk UPI atau selama saya di UPI, awalnya saya merasa tertarik itu dari kegiatannya. Iya. Karena kenapa saya bilang kegiatannya, karena yang dulunya saya masih di situ waktu masih di daerah, saya jarang sekali, bahkan nggak suka mengikuti organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok kecil untuk bersosialisasi dengan teman-teman. Tapi setelah masuk di Universitas Kristen Indonesia ini, saya jadi suka atau jadi tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang ada di universitas ini. Apalagi saya kan dari Fakultas Sastra, dari Fakultas Sastra, dari sastra juga banyak kegiatan di kampus. Ya, salah satunya adalah kami ada teater kaki. Jadi saya adalah salah satu anggota dari teater kaki. Jadi saya menurut saya itu salah menarik perhatian saya juga tentang teater itu. Jadi itu yang membuat saya tertarik untuk mengikuti kegiatan ini. Terus kegiatan selanjutnya adalah seperti di sastra, kegiatan seperti melakukan bimbingan, maksudnya melakukan mengajar kepada anak-anak di sekitar kita juga, mengajar anak-anak yang SD, SMP, mengajar di sekitar Cawang. Jadi disitulah yang menurut saya menarik, tertarik bagi saya, karena dengan melakukan hal itu saya sudah mendapatkan modal untuk masa depan nanti, untuk mengasah soft skill saya juga. Saya rasa begitu. Dan menanggapi yang Tommy bilang juga tadi tentang yang unik, dan yang saya rasa yang unik ini tentang PKKMB nih. PKKMB. Karena PKKMB kalau tahun kapan itu? Kalau tahun ini, karena tahun harusnya kan saya PKKMB tahun 2019, tapi karena nggak sempat, saya telah datang ke Jakarta, sehingga saya misalnya PKKMB pada tahun ini. Dan kalau kenapa saya tadi mengatakan PKKMB ini unik, karena yang dulunya kan mungkin angkatan abang kan juga angkatan 2019 yang lewat itu kan mereka PKKMB kan harus datang ke kampus bareng-bareng, terus ketemu dengan senior ada seniornya, kakak LO-nya itu, terus banyak itu aturan-aturan, terus kalau salah-salah kan ada yang digertak banyak aturan, terus rambutnya juga semua harus pada botak, semua cowok-cowoknya kan gundul-gundul rambutnya. Tapi puji Tuhan Bung Tommy, saya juga tahun ini saya juga botak ini rambutnya masih pendek ini, saya juga botak. Itulah saya mengatakan unik, karena tahun ini kita mengadakannya secara online, dan puji Tuhan kegiatan itu berjalan dengan baik meskipun itu dilakukan secara online. Dan kenapa saya mengatakan unik, karena sangat berbeda pada tahun sebelumnya. Saya rasa begitu, Bung Tom. Iya, itu pengalaman Bung Alvin yang unik dan menarik. Di samping itu nih, Bung Alvin, di samping pengalaman yang unik dan menarik itu, melihat UKI ini seperti apa sih di mata Bung Alvin itu? Kalau melihat UKI ini ya yang sudah tentunya saya bercerita mengatakan seperti yang sudah saya alami. Kalau menurut saya UKI ini selama saya di UKI ini hanya mengatakan bahwa UKI ini adalah jembatan buat saya. Jembatan. Seperti apa ini Bung Alvin? Jembatan maksudnya mengatakan inilah jembatan buat saya untuk mencapai masa depan saya. Inilah jembatan saya untuk berjalan di situ, sehingga masa depan saya mungkin akan pasti di mana masa depan saya, sehingga itu dapat tercapai selama saya. Iya, tapi bukankah ini Bung Alvin, misalnya kan kita bisa juga berkuliah di tempat lain. Jadi saya belum menangkap itu. Mungkin teman-teman mau tahu lebih lagi ya. Maksudnya jembatan ini seperti apa sih? Apa sih bedanya UKI dengan kampus yang lain? Kita bukan bermaksud membeda-bedakan ya, tapi setidaknya apa sih gitu sampai Bung Alvin, Mas Alvin ini bisa mengatakan bahwa UKI sebagai jembatan gitu. Gini Bung Tommy, saya kan pas kemarin itu tamat ini SMA langsung dapat berita ini berita pertama yang saya dapat, bahwasannya pemerintah Kepulauan Mentawai ada beasiswa. Jadi saya ini mahasiswa
ada beasiswa, jadi saya di situ mendaftar, katanya ini ada beasiswa dan universitasnya UKI. Jadi disitulah oke, saya langsung daftar terus. Ya karena memang satu-satunya itu yang beasiswa yang saya ikuti, terus sekali tes langsung lolos. Makanya ya nggak ada membeda-bedakan dengan kampus lain, karena ini beasiswa terus beasiswa terus tesnya lolos. Nggak pernah tes di kampus lain, jadi setelah tes terus lolos, ya udah langsung berangkat ke sini. Jadi nggak ada memang inilah satu-satunya kampus universitas pas pertama kali itu, lagi pula ada disediakan diberikan kesempatan kepada kami untuk ikut jadi lewat beasiswa, jadi setelah lulus jadi nyampe lah saya di sini. Begitu Bung Tommy. Berarti Bung Alvin ini orang yang berkomitmen tinggi dan berpikir lurus ya, sehingga dapat kesempatan itu tidak disia-siakan, tidak ke sini, tidak ke situ, begitu ya. Harusnya begitu Bung Tommy, ketika kita mendapat kesempatan itu kita harus gunakan sebaik mungkin, karena kesempatan itu jarang dapat. Benar sekali, bisa hilang ya, bisa. Karena waktu terus berjalan begitu pastilah Bung Tommy. Kalau saya pribadi nih Bung Alvin, berbicara tentang pengalaman, berbicara tentang seperti apa UKI ini ya. Siap. Bagi saya UKI ini sudah seperti orang tua saya, keluarga saya. Wah, luar biasa juga di Bung Tommy ini. Saya mengatakan itu kenapa? Karena disinilah saya merasakan bahwa saya punya teman yang sesungguhnya. Iya. Bukan berarti saya dahulunya sejak SMP SMA itu saya tidak merasakan teman yang sesungguhnya, seperti itu tidak. Tapi di sini saya belajar banyak komunikasi. Saya di sini banyak dituntut untuk seperti apa sih kalau saya sudah ikut organisasi saya harus bagaimana gitu kan. Saya melihat UKI seperti keluarga ini juga, karena memang sama ini. Saya juga dari beasiswa gitu. Sama-sama dari beasiswa ya. Sehingga saya merasakan apa yang tidak ada itu sudah disediakan semua gitu. Kalau tanpa bantuan ini mungkin saya tidak akan berada di UKI, jadi sedih ini ya. Jadi puji Tuhan lah ada ini, sehingga dengan adanya UKI ini mengadakan beasiswa juga dengan bantuan yayasan juga, yayasan UKI yang ada, sehingga saya bisa berkuliah di UKI. Sehingga saya menganggap bahwa inilah keluarga saya. Keluarga kedua. Keluarga kedua dari keluarga saya di kampung. Ya itu saya pribadi. Ini pertanyaan terakhir nih Bung Alvin. Oke, terakhir nih ya. Pertanyaan terakhir ini adalah tentang sosial media ini. Oke. Bagaimana sih Bung Alvin seberapa sering menggunakan media sosial? Oke, kalau untuk mengatakan seberapa sering sosial digunakan, ya saya mau mengatakan dulu bahwa sosial media itu tidak lepas dari kehidupan manusia. Karena dengan adanya sosial media, kita sebagai manusia bisa berinteraksi dengan orang lain, bisa berkomunikasi dengan teman kita yang ada di luar sana. Karena dengan itu ya sosial media itu sangat dibutuhkan. Dan Bung Tommy tadi mengatakan seberapa sering saya menggunakan media sosial, ya hampir tiap hari. Tiap hari. Kalau seperti yang tiap hari itu seperti WA, YouTube, itu saya gunakan itu hampir tiap hari. Lebih spesifik spesifiknya itu berapa jam lah kira-kira nih? Kalau WA itu enggak dibilang berapa jam, itu tiap hari itu lancar menggunakan WA itu karena akses informasi di situlah WA. Berarti 24 jam maksudnya ya? Bukan, kalau 24 jam maksudnya kalau jam tidur nggak mungkin kita pakai juga kan. Pas kalau tidur dimatiin, tapi selama masih bergerak, masih beraktivitas, akhirnya kita pasti menggunakan handphone untuk berkomunikasi. Kalau YouTube yang nomor 2 yang biasa saya gunakan itu YouTube, itu saya gunakan palingan sehari itu paling lama 2 jam, tapi bukan sekali pakai 2 jam, tapi paling lama 2 jam itu mungkin pakai pertama 30 menit, kedua ini berapa menit, gitu maksudnya.
Tapi saya menggunakan YouTube ini untuk untuk nonton konten-konten yang ngelawak gitu yang seperti tadi ya, menghibur ya. Menghibur saya gitu. Ya kalau yang lain-lain sih yang seperti Facebook, Instagram saya jarang akses, palingan mungkin ada 2 kali, cuma 3 kali seminggu saya akses itu pun cuma lihat doang status apa isi itu udah itu aja. Ya itu aja. Yang saya lakukan atau yang saya apakah akses di media-media sosial. Ya. Jadi begini Bung Alvin tentang sosial media ini tadi ya. Saya ingin bertanya menurut Bung Alvin ini fungsinya apa sih gitu? Karena begini Bung Alvin, seringkali kita ya teman-teman juga pasti kita sering salah gunakan gitu ya kan? Mana yang untuk kuliah, mana yang harusnya untuk menghibur kita, mana yang harusnya untuk hanya sekedar main-main atau bagaimana hanya untuk game atau dan lain sebagainya. Kira-kira menurut Bung Alvin apa sih fungsinya itu yang benar gitu? Ya kalau fungsinya yang benar itu kalau menurut saya pribadi tentunya ya untuk komunikasi dengan baik maksudnya dan itu yang pertama untuk komunikasi dengan teman, dengan keluarga, misalnya kan dengan dosen, apalagi sekarang ini kan musim pandemi nih kita hanya bisa berkomunikasi secara online. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua adalah tempat kita mengakses ilmu-ilmu yang mendukung masa depan kita tentunya. Dan yang terakhir tentang ya hiburan-hiburan gitu ya untuk mengisi-ngisi waktu luang itu itulah fungsinya bagi saya. Tapi kalau mengenai yang seperti yang Tommy katakan tentang hal negatif itu tergantung pribadi kita masing-masing lah. Saya pikir juga teman-temannya gitu. Dan saya juga berharap kepada kita agar kita tetap profesional lah dalam menggunakan media sosial yang ada, sehingga kita yang mana kita harus menempatkan itu pada tempatnya di mana kita mengakses informasi yang baik yang mendukung masa depan kita. Itulah yang harus kita lakukan pada media sosial ini. Ya saya rasa begitu teman. Iya. Luar biasa sekali Bung Alvin. Jadi mengingatkan kita ya bahwa kita harus menggunakan itu dengan baik. Ya terima kasih Bung Alvin. Ya, terima kasih. Sekian perbincangan kita. Namun sebelum mengakhiri sharing dan aktivitas yang sudah ada dari Bung Alvin ini, saya meminta Bung Alvin untuk memberi quote atau motivasi atau kata mutiara untuk teman-teman yang terima kasih Bung Tommy. Ya, saya juga meminta kepada teman-teman dan kepada kita semua agar kita yang paling utama nih kita menjaga kesehatan biar kita tetap sehat agar kita selalu tetap beraktivitas dengan baik. Apalagi kita mahasiswa agar kita bisa berkuliah secara online ini dengan baik. Saya juga mengharapkan kepada teman-teman semua agar tetap melaksanakan protokol kesehatan yang telah diterapkan pemerintah, karena dengan kita melaksanakan itu kita telah ikut berpartisipasi membantu pemerintah untuk mengatasi wabah yang sedang berlangsung ini. Dan saya juga mau katakan teman-teman begini, meskipun kita dalam keadaan yang tidak terlalu memungkinkan, tidak terlalu mendukung, tapi jangan kita jadikan suasana ini, jangan kita jadikan pandemi ini sebagai penghalang bagi kita, tapi marilah kita jadikan ini sebagai penyemangat kita. Itu artinya kita sedang dituntut untuk lebih bekerja keras lagi, kita dituntut untuk lebih mandiri lagi dan bekerja sendiri agar apa yang kita inginkan itu dapat tercapai. Nah, saya rasa begitu teman-teman, itu aja yang mau saya sampaikan atau mau saya sampaikan kepada teman-teman semua. Dan terakhir nih, tetap jaga kesehatan. Saya rasa demikian. Ya, begitu Tommy. Bung Alvin atas kata-kata motivasi dan semangatnya. Singkat saja dari saya, teman-teman dan saya dan Bung Alvin menjaga diri sendiri sama artinya kita menjaga orang banyak di masa pandemi COVID. Tetap menggunakan, tetap mematuhi protokol yang ada dari pemerintah. Ya, sekian perbincangan kita Bung Alvin. Terima kasih sekali lagi karena sudah mau berbagi cerita tentang kehidupan Bung Alvin selama
Makasih ya Bung Alvin. Iya, sama-sama Bung Tony. Salam UKI hebat. Oke, UKI hebat. unggul, UKI yang menuju progres yang baik ke depannya. Siap, oke Pak. Kita sampaikan UKI hebat Bung Oke, Alvin. 1, 2, 3. UKI hebat.